Oke, selamat pagi rekan-rekan profesional. Pada pagi ini kita akan membahas antara tenaga kerja robot dan tenaga kerja manusia mana lebih efisien. Kebetulan kakak saya ini backgroundnya sosiologi dan juga banyak mempelajari psikologi. Jadi ini podcast 5 menit ini mungkin sangat terasa untuk bisa memberikan gambaran baru. Kata pembuka dari saya, sebuah pertanyaan. Oke Mbak, 2023 sudah tiba, banyak perusahaan mem-PHK karyawan dan menggantikan tenaga kerja robot. Dan ini akan terus berlangsung bukan hanya di Amerika tapi seluruh dunia. Opini Mbak gimana? Kalau untuk Indonesia sih belum, ya. Untuk Indonesia belum karena infrastrukturnya juga belum ada. Secara kecanggihan robotnya juga belum kita adopt semuanya. Terus untuk mempersiapkan SDM dirubah menjadi SDR, sumber daya manusia berubah menjadi sumber daya robot, juga harus mempunyai fase-fase yang mumpuni ya, mumpuni untuk mengalihkan kemana sih manusia-manusia ini nanti akan ditaruh gitu. Takutnya implementasi diterapkan, perusahaan ternyata tertarik menggunakan robot, akhirnya banyak tenaga profesional yang menganggur. Udah pasti itu, sudah pasti. Tapi jangan pernah putus asa juga kalau tiba-tiba ternyata gitu ya, robot-robot yang digunakan untuk menunjang perusahaan-perusahaan ataupun atau apapun itu nantinya juga kembali dikalahkan oleh manusia. Karena apa? Jadi manusia mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki robot. Robot juga mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki manusia, tapi semuanya mempunyai kelemahan dan kelebihan. Jadi intinya harus saling kolaborasi satu sama lain. Harusnya seperti itu. Jadi tidak digantikan 100% ya, atau bahkan 90% atau 80% robot, sisanya manusia. Enggak. Kan rata-rata gini, dalam konsep industri 5.0 itu ada 50, misalnya dari sebuah perusahaan nih ada 100 pegawai, 20-nya tenaga kerja manusia, 80-nya adalah tenaga kerja robot. Tapi 20-nya ini benar-benar tingkat ahli, kalau kita bisa lihat high level qualified lah, atau ya bahasa kerennya benar-benar kayak Superman deh, orang yang mengatur robot ini kemampuannya. Kalau menurut kulikan aku ya, itu pendapat dari orang yang menciptakan teknologi robot. Itu akan menggantikan mungkin 10% manusia gitu, diganti sama robot. Tapi kalau secara prakteknya nggak bisa 10% manusia dan sisanya robot, itu enggak. Jadi harus perbandingannya 50-50. 50-50 itu udah paling bagus. Bagus ya. Tapi tetap ya dengan skala 50-50 pengangguran pun akan ada pasti. Ada, gitu. Iya. Nah, yang harus disiapkan sama pemerintah itu kemana nih sisanya ini yang tidak terpakai ini mau diapakan kan gitu. Kesejahteraan udah pasti nggak bisa dicari sendiri sama orang tersebut, ya kan. Pemerintah harus turun tangan. Pertanyaannya, sanggup nggak pemerintah? Menjadi pertanyaan lagi. Kalau ngerasa tidak sanggup, nggak usah pakai robot. Biarin aja orang-orang sana lah, dunia-dunia yang lain lah, yang udah siap dengan 5.0, 6.0 atau bahkan nanti menuju ke 10.0 atau 20.0 ya. Yeah. Itu silakan. Tapi kalau misalnya Indonesia belum bisa menggiring nih, kemana nih fase-fasenya, yang pertama harus apa, step-stepnya bagaimana, itu mendingan gak usah. Karena Indonesia nggak perlu robot juga baik-baik aja. Walaupun dalam hal produktivitas nanti bisa tertinggal ya dibandingkan negara lain. Tidak juga. Enggak juga. Oke. Indonesia itu sumber daya alamnya banyak banget. Betul. Lebih banyak dibanding negara-negara lain. Iya. Bermacam-macam. Nggak bakal mati. Betul, Yun. Jadi kalau kita mau gantiin kebo pakai robot, etis nggak? Nah itu nanti bisa kita bahas nanti di podcast selanjutnya nih ya. Ya terima kasih Mbak ya, dalam 5 menit ini terima kasih banyak.